Halo, apa kabar? Hari ini kita ketemu lagi dengan saya Julius Tiarto di acara yang keren abis. Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Tamu yang luar biasa, seorang dokter, tetapi juga menjadi kepala daerah yang top. Dia adalah Basuri Cahaya Purnama. Selamat sore, Bro. Selamat sore. Iya. Terima kasih nih sudah mau hadir di acara podcast Julius Tiarto gitu. Tadi dari kantor atau dari mana? Dari Kemang. Dari Kemang, dari rumah berarti. Iya. Dari habis urus yang lain-lain. Oke. Iya. Ya, terima kasih. Sore ini kita mau ngobrol-ngobrol soal apa ya? Satu, sebentar lagi kita pemilu. Urusannya itu kan soal kepemimpinan, soal politik, soal bagaimana mencari pemimpin dan lain sebagainya gitu. Nah, boleh nggak sharing sedikit soal Bro kan dulu dokter, Iya. lalu tiba-tiba menyemplungkan diri ke dunia politik. Iya, Gitu. iya. Ini kan sesuatu yang sangat berbeda. Ceritanya gimana itu? Iya, yaitu ini gara-gara BTP. Apa itu? Kan Basuri tetap politikus. Tapi ini juga acara BTP. Apa itu BTP? Kan bicara tentang politik. Bicara tentang politik. Tapi yang pasti Mas Bro Julius, Iya. politik itu ya, saya senang Mas Julius bisa masuk ke dalam politik. Politik itu harus banyak anak-anak muda, orang-orang baik, semua mesti masuk. Betul. Kenapa? Karena disitulah mereka orang-orang yang bagus, orang-orang yang punya komitmen mau bekerja untuk rakyat, itu yang membuat aturan-aturan, buat perda, buat undang-undang yang kita harus jalankan. Jadi kalau teman-teman di lapangan itu, menurut saya salah satu yang bikin saya mau maju ke politik, salah satunya di situ. Coba waktu itu saya kepala daerah. Ya. Nah, kalau saya melihat kalau yang lain belum dapat wangsit. Belum dapat wangsit untuk yang Jadi lain. saya dulu mantan pegawai negeri. Oke. Pegawai negeri. Nah, cuma ada ceritanya kenapa jadi pegawai negeri, supaya istri saya nggak ngajak pindah. Tapi istri nggak boleh ikut. Ya, jadi dia pegawai negeri, dokter selesai, ikut papa saya bilang, you mesti pulang kampung. Nah, satu dokter ke Jakarta, bawa pulang dua, istri dokter juga. Istrinya dokter juga. Karena memang kekurangan dokter kita di daerah. Tetapi sesudah itu, saya coba masuk ke sekolah lagi. Nah, makanya ini penting sekali dalam politik itu juga sangat penting. Saya ada 3 hal yang selalu saya pegang adalah jujur, tidak pernah rugi. Jujur, tidak nggak pernah pernah rugi. Harus ikhlas dan Harus ikhlas. utamakan negara. Karena negara tidak pernah utang dengan kita. Hmm. Gara-gara saya utamakan negara, saya sekarang ini dapat 3 kali beasiswa. Harvard, MIT, dan ketiga Griffith Australia. Keren. Nah, Keren. Jadi itu, tapi saya percaya itu karena kita berusaha untuk ikhlas. Ya. Ya. Oh, Nah, ceritanya panjang nih, ya. Nah, besok-besok kita Ya. cerita lagi. Makanya waktu Bro Julius bilang, waduh, ini politik saya sangat dukung. Kenapa? Ya. Karena kita butuh orang-orang, anak-anak muda, orang-orang bagus untuk masuk ke dalam sistem. Nah, kan ada papa saya selalu bilang begini, orang miskin jangan lawan orang kaya, orang kaya jangan lawan pejabat. Kalau mau lawan pejabat, jadi pejabat. Nah, Betul, betul. ada istilah gini, kalau kita lihat semut ya, kalau kita datang pasti semut gigit kita, Iya. karena dia tidak kenal kita. Padahal kita mau tolong, di depan itu ada api, Iya, misalnya. betul. Maka kita mesti jadi semut Betul. untuk kasih kabar, ya kan? Iya. Maka kalau mau merubah sesuatu nggak bisa dari luar, teriak-teriak dari luar nggak bisa. Harus di dalam. Masuk ke dalam. Masuk dalam Masuk ke sistem. dalam. Untuk Betul. masuk ke dalam, negara punya aturan. Iya. Ya, maka masuk ke dalam aturan itu.
Kalau mau rubah aturan, masuk dulu ke dalam, rubah aturannya. Betul. Sehingga rakyat bisa diutamakan. Tapi kalau kita cuma teriak-teriak di luar, ya tidak akan selesai. Ya, Percuma. Percuma. Kan sama seperti kayak kemarin teman-teman dokter mau turun ke jalan. Saya bilang itu sangat tidak efisien. Ya. Harus kita melayani pasien, layanin, tapi kita kumpulin apa sih yang mesti kita minta supaya negara ubah ini? Iya. Ya kan? Pak Menkes debat sama beliau dengan intelektual. Iya. Nah itu. Iya. Jadi kita mesti masuk ke dalam sistem. Harus intelektual. Ya. Artinya dalam sistem demokrasi yang sudah semakin terbuka, peluang yang katakanlah semua orang itu memiliki peluang yang sama. Anak-anak muda kalau mau concern dengan politik, kalau mau curhat soal politik, ya harus terjun dan masuk di politik. Ya. Ya. Di politik kuncinya lalu ada 3 tadi. Jujur, tidak pernah rugi, Ya. ikhlas, dan Utamakan utamakan negara. Ya, ini kayaknya pesan yang luar biasa yang rasanya mesti menjadi pegangan buat teman-teman yang hari ini baru melakukan berbagai usaha untuk masuk ke dalam sistem politik. Ya. Rasanya seperti itu. Ya. Tetapi kalau boleh tahu, dulu itu aha momennya itu apa sehingga lalu memutuskan, oh aku mau jadi kepala daerah. Nah, ya jujur awalnya saya juga pesimis seperti teman-teman yang lain, pesimis. Ngapain di politik? Saya sempat lagi praktek itu, si abang BTP 1 itu, kalau praktek terakhir pasien terakhir datang. Ya Pak, silakan. Nggak sakit, mau ngobrol. Oh. Maju dah Pak, jadi bupati. Dia bilang, dikirim ya sama abang ya. Udahlah suruh si abang aja yang maju. Loh, saya dokter dong ngapain? Ya kan? Tetapi perjalanan waktu saya jadi mengerti. Kalau kita sebagai dokter, saya lagi bayangkan, oke kita sebagai dokter, kita tidak bisa mengatur anggaran. Kita tidak bisa menyiapkan obat segala macam. Karena waktu itu tempat kita, Ya. itu sakit tidak ada yang bayar. Operasi tidak bayar. Nah, tetapi kalau tidak ada obat, maka oknum selalu manfaatkan. Ya. Ya, saya pernah ini juga contoh. Maka politikus yang baik adalah apa? Harus bisa dan berani memberikan nomor teleponnya. Iya, betul. Mas Bro, beri nomor HP-nya supaya semua masyarakat bisa hubungi. Nah, Ya. tetapi ada yang nakal juga. Betul. Semua bangsal waktu saya jadi bupati, bangsal obat segala macam, itu ada nomor pengaduan, nomor bupati. Ya kan? Tapi ditambahin angka 1 di 7878 angkain 1. Tapi karena saya turun, wah kurang asem ini. Sorry. Ketahuan akhirnya. Jadi selalu dunia itu saya suruh bilang selalu ada terang dan gelap. Iya. Penjahat dan orang baik yang berusaha terus supaya bumi ini lebih baik. Tetapi mesti percaya satu, gelap tidak pernah bisa menggelapkan terang. Tidak pernah bisa. Contoh ya, tempat gelap nyalain satu lilin, maka lilin itu akan mengusir gelap sejauh terang lilin itu. Ya. Tapi kalau lilin itu tidak bisa dimatiin terangnya sama gelap, tapi gelap itu mesti matikan sendiri, maka terang itu mesti matikan sendiri, gelap itu seperti langsung datang. Jadi gelap itu selalu ada di sekeliling kita sejauh mana terang itu. Iya, betul. Ya, makanya kenapa anak-anak muda seperti Mas Bro Julius harus masuk ke dalam sistem, bekerja keras di situ. Semakin banyak orang-orang baik yang memberikan cahayanya, ya, itu akan semakin jauh kegelapan. Nah, contoh satu Mas Julius. Pertanyaan yang sering saya tanyakan, mungkin adik-adik pemirsa, Bapak Ibu semua, 90% menurut saya selalu jawabnya tidak ada perubahan. Saya selalu bilang begini, kalau saya teteskan di Danau Toba, air tawar. Danau Toba kan air tawar. Ya. Saya teteskan satu tetes air garam, ada perubahan nggak? 90% bilang nggak ada lah Pak. Kenapa bilang nggak ada? Karena kebanyakan kita manusia ingin perubahan itu langsung dirasakan. Yes, betul. Padahal perubahan sudah terjadi.
molekuler sudah ada penambahan molekul H2O di dalam NaCl di dalam danau itu. Kenapa perubahan itu lambat? Karena banyak orang-orang tidak mau ikut meneteskan air garam ini. Bayangkan kalau kita secara konsisten komitmen meneteskan air garam ini, menyalakan lilin terang ini, maka cahaya terang ini akan menyelimuti NKRI ini. Begitu juga danau itu akan bisa jadi danau air. Betul sekali. Itu prinsip. Ya, betul. Artinya perubahan nggak bisa dilakukan seseorang. Satu orang membawa perubahan, ya bisa berubah, tetapi dampaknya memang sangat kecil. Maka perlu lebih banyak orang baik di berbagai jabatan publik yang mengatur dan yang mengurus urusan pemerintahan dan kenegaraan. Kurang lebih seperti itu ya. Setuju. Yang kedua tadi menarik bahwa harus berani untuk menyebarkan nomor telepon. Karena dengan demikian orang bisa terhubung langsung. Nah, puji Tuhannya saya menyebarkan nomor telepon di setiap kartu nama yang saya sebar. Keren. Karena apa? Karena pengalaman juga dengan orang-orang yang baru kita temui, yang baru kita silaturahmi, ketika mereka tahu ada nomor teleponnya, lalu mereka mengontak, mereka mengirim pesan melalui WA dan dijawab, itu sudah senang, mereka sudah merasa dihargai. Itu belum ngomong soal keluhan, aspirasi dan lain sebagainya. Tetapi bahwa orang lalu merasa terhubung. Itu penting sekali, Mas Bro. Itu penting sekali. Kalau biasanya kalau yang hubungin kita aneh-aneh ya biasa lah. Sekarang aja kita banyak diteleponin aneh-aneh. Resiko kita nggak bagi nomor telepon aja, yang pinjol lah, yang apalah. Itu kan banyak juga kan. Jadi itu memang bagian dari konsekuensi. Konsekuensi. Dan ada satu yang menarik juga di dalam politik. Selalu ada orang-orang yang memanfaatkan di dalam politik. Betul. Ya kan? Betul. Dulu waktu saya mau maju pilkada, Pak, saya punya 3.000 suara, Pak. Tapi Bapak belikan kita uang 300 juta. Jamin 3.000 suara buat Bapak. Buat saya mah gampang kalau sudah kayak gitu. Udahlah, kamu ke lawan politik saya saja, biar dia aja yang menang. Loh, saya mau kerja buat Anda kok. Iya kan? Saya bukan mau duduk leha-leha kok. 24 jam. Kalau kita sudah kasih nomor telepon kita, seperti Mas Bro Julius lakukan, itu artinya kita 24 jam loh siap layanin orang. Betul. Dan itu nggak gampang. Tapi kalau ada orang yang marahin kita karena nggak diangkat atau apa, lah kita ini bukan AI, bukan robot. Ada masanya juga kita tidur. Jadi katanya hidup itu kalau 100% orang setuju sama kita mesti bertanya-tanya apa yang terjadi. Ini sepertinya tidak benar ini. Tapi kalau ada yang setuju, ada yang tidak setuju, ini udah benar. Itu ada filosofi, ada satu orang hebat yang bicara soal itu ya. Saya sempat dengar lah. Jadi kalau ada pertentangan kuat di antara dua ini, itu berarti sudah benar. Kenapa? Karena yang benar itu selalu berusaha dilemahkan. Karena waktu kita mau lakukan aturan-aturan yang benar, maka yang dapat manfaat dari aturan tidak benar pasti akan keras melawannya supaya jangan ada perubahan. Betul. Nah, ini yang menarik dalam konteks pemilu hari ini, terutama legislatif ya. Legislatif. Masyarakat memiliki begitu banyak pilihan. Gitu. Nah, lalu di berbagai kesempatan itu macam-macam, banyak yang menjanjikan sesuatu, banyak yang membagikan juga sesuatu. Lalu ya kalau yang incumbent dia sudah turunin aspal ke masyarakat, bikin gorong-gorong dan lain sebagainya. Nah, Mas Bro ada trik nggak untuk teman-teman yang baru nih, teman-teman yang baru yang dengan niat baik mau mencalonkan diri, mau mengubah keadaan, yang mau menyalakan lilin di gelapnya situasi dan lain sebagainya itu, untuk bukan bertarung ya, tetapi berkompetisi secara fair gitu dengan situasi yang seperti itu.